Akhir tahun itu Turki itu udah berlakukan bebas visa. Cantik banget. Dia itu ada di titik pertemuan dua benua Eropa sama benua Asia. Bahwa ular itu tidak meninggalkan sang putri sendirian setelah kematiannya bertahan hingga hari ini. Nah, dia juga cantik nih, Au. Selain dari Cappadocia, aku suka banget sama ini. Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Ada Cuatehan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang jalan-jalan ke Turki. Kenapa? Karena kan sekarang ini penerbangan udah mulai dibuka lagi ya, udah mulai longgar. Terus juga rata-rata orang pada liburannya ke Turki gitu. Jadi pengen tahu nih apa aja sih yang bisa dikunjungi di Turki, terus tips-tips lainnya. Gitu. Langsung aja, sudah. Oke, makasih. Kembali lagi bareng kita ya di podcast kita kali ini. Kita bakal bahas mengenai jalan-jalan ke Turki. Yuk, jalan-jalan ke Turki. Nah, kenapa Turki? Karena sejak tahun lalu kemarin, akhir tahun itu, Turki itu udah berlakukan bebas visa buat kita orang Indonesia gitu, wisatawan Indonesia. Nah, ini bisa dilihat memandang hubungan persaudaraan dan lain-lainnya itu mungkin bisa dibaca. Pokoknya kita jadi ada ini boleh bebas visa sekarang. Nah, maksimal bisa tinggal berapa lama di sana? Karena visa ini kita bisa maksimal tinggal 30 hari ya. Oke, disclaimer dulu ya, Al. Jadi apa yang aku tulis di PowerPoint aku ini itu semuanya menurut aku gitu. Maksudnya adalah aku jadi di sini tuh nulisnya berdasarkan musim. Musim ini cocoknya kita ke kota ini dan lain-lainnya. Tapi kalau nggak sesuai sama yang aku tulis tuh juga nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya sesuaikan aja kayak gitu. Oke, berarti kita mulai nih ya. Kita mulai dulu dari musim semi. Musim semi itu dari Maret sampai Mei. Nah, kalau musim semi itu enaknya kita kemana? Pertama, kita ke Asia Lale. Itu kalau bahasa Indonesianya artinya tulip Asia. Nah, itu tuh kebun tulip terbesar di Turki dan kotanya Konya. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi tuh di sana ada 120 jenis tulip. Setahu yang aku lihat, karena aku ada rencana mau datang ke sini ya. Nah, kapan gitu. Aku udah lihat. Jadi kalau nggak salah katanya April gitu. Bakal mekar. Dan untuk tulip sendiri itu bukan berbulan-bulan mekarnya. Jadi untuk mekar yang cantik itu biasanya cuman hitungan minggu kayak gitu. Entah mungkin 2 mingguan atau berapa gitu. Makanya cepet banget. Walaupun sebenarnya ada ya di tiap-tiap kota itu pasti ada tulip ntar. Cuman di kota Konya ini, di tempat yang namanya Asia Lale ini tuh bener-bener kayak kebun bunga tulip gitu. Cantik banget. Jadi luas banget gitu. Iya, luas banget. Jadi keren banget. Makanya aku pengen banget datang ke sini kayak gitu. Semoga aja bisa jadi datang. Nah, kita ini sejarah Asia Lale dulu ya. Jadi tuh ini dia tuh namanya Ali Yetgin. Dia tuh seorang kontraktor infrastruktur lembaga negara. Nah, itu dia tuh kebetulan ada dalam perjalanan bisnis ke Belanda pada tahun 1996. Terus dia ngeliat ada tulip di Belanda itu gitu, dan itu tuh menarik perhatiannya. Makanya dengan segala trial and error dia, akhirnya dia berhasil ngembangin tulip di Turki, yang mana itu tuh sukses besar. Nah, tunasnya itu kalau nggak salah dari Asia Lale ini baru dikirim ke kota-kota kayak kotaku misalnya, atau kota Istanbul kayak gitu-gitu. Aku sempat dengar seperti itu kayak gitu. Jadi semuanya pusatnya ada di Konya ini. Tempat budidayanya di Konya gitu. Iya, bener gitu. Nah, tipsnya untuk teman-teman yang mau kesini, di sini tuh di tempat ini nggak ada toilet. Jadi kalau mau ke toilet, gitu harus jalan jauh banget. Catatan, mekarnya bunga-bunga ini tidak dapat dipastikan sehingga perlu cek pada website atau Instagramnya gitu. Jadi bisa jadi bulan April Asia Lale itu lagi nggak mekar gitu di sana. Gitu. Jadi emang harus dipastiin dulu. Gitu sih. Oke. Nah, kita lanjut ke musim panas. Itu Juni sampai Agustus. Nah, biasanya orang-orang pada libur tuh musim-musim ini kan. Nah, pertama kita ke Kapadokia. Itu tuh urutan teratas daftar tempat untuk dikunjungi di Turki atau kotanya. Nevşehir. Ini kota yang pengen didatengin sama siapa tuh namanya? Aku nggak nonton sih, tapi Kinan ya. Kinan.
Ya, dan kayak jadi setujuan semua orang gitu untuk datangin Kapadokia. Nah, Kapadokia itu adalah nama wilayah yang muncul ketika lapisan lunak terbentuk dari lava dan abu meletus oleh Gunung Erciyes, Hasan sama Gulu 60 juta tahun yang lalu terkikis oleh hujan dan angin selama jutaan tahun. Makanya jadinya Kapadokia begini gitu bentukannya. Pokoknya akibat letusan gunung. Nah, biasanya orang-orang kalau mau ke Kapadokia, mereka tujuannya ke Goreme karena pengen melihat balon terbang karena banyak banget cantik gitu kalau dilihat dari Goreme. Dan aku sendiri udah ke sana karena deket banget ya sama kota aku. Jadi kalau mau ke Kapadokia juga harus dari kota aku dulu, Kayseri. Oh, Jadi kalau mau naik pesawat ya naik pesawat kan biasanya orang-orang turis kan pasti udah punya budget ya. Jadi mereka lebih milih yang naik pesawat gitu. Dari Istanbul naik pesawat ke Kayseri misalnya 1 jam. Habis itu naik bis ke Kapadokia itu juga 1 jam. Jadi totalnya 2 jam kayak gitu. Nah, selain ke Goreme, di Kapadokia kita juga bisa ke ini, Kaymaklı Underground City. Jadi kota bawah tanah ya. Nah, bagus juga itu kota bawah tanah ini kenapa juga dibentuk karena waktu itu tuh untuk memastikan keamanan penduduknya pada tahun itu gitu. Nah, lokasi di kota bawah tanah ini terdiri dari ratusan ruangan terhubung satu sama lain melalui galeri panjang dan terowongan seperti labirin. Tujuan memiliki galeri rendah, sempit, dan panjang adalah untuk membatasi mobilitas musuh gitu. Nah, terakhir, ini salah satu tempat yang kita wajib untuk foto kayak gitu. Cerobang Peri Three Beauties kalau bahasanya bahasa Inggris. Itu tuh masuk daftar warisan dunia UNESCO. Nah, ini tempatnya di Urgup. Jadi kita tuh wajib foto di sini sebenarnya karena kalau kita beli oleh-oleh dari Kapadokia, biasanya bentuknya gambar cerobong peri ini kayak gitu. Nah, jadi menurut cerita, Putri cantik Sultan Peri itu jatuh cinta sama seorang gembala di Kapadokia. Nah, terlepas dari semua rintangan Sultan Peri, putrinya melarikan diri ke penggembala dan mereka menikah. Dan pada waktunya, mereka juga memiliki seorang anak. Sultan Peri di sisi lain menjadi lebih marah ketika dia mendengar berita ini dan mengirim tentaranya untuk menemukan gembala dan putrinya. Ya kayak cerita-cerita ini ya, princess-princess gimana gitu. Terus, putri Sultan Peri ini melihat tentara datang ke arah mereka dari jauh, terus dia berdoa sama Tuhan untuk tidak memisahkan dia dan keluarganya dari satu sama lain. Nah, dalam doa ini, keinginannya dikabulkan dan mereka bertiga berubah menjadi 3 cerobong peri yang indah dan tetap bersama selamanya, kayak gitu. Jadi ini mungkin mana sih? Kurso. Nah, ini si penggembalanya, ini si Putri itu, terus ini anaknya kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Yang bedain si Three Beauties ini dibanding yang lain adalah kita juga bisa ngelihat Gunung Erciyes atau di tempat aku itu Gunung Erciyes, ntar aku jelasin. Jadi selain bisa ngeliat ini ada juga foto gunung gitu di belakangnya kelihatan cantik. Makanya itu beda dari yang lain, beda dari cerobong peri yang lain kayak gitu. Nah, kenapa aku naro untuk Kapadokia ini musim panas? Karena kalau musim panas itu tuh jadi nggak berangin, nggak salju kayak gitu, nggak hujan, yang mana nggak bakal mengganggu terbangnya balon udara kayak gitu. Soalnya kalau musim-musim lain kayak mungkin musim lain juga bagus, kita bisa ngelihat kayak mungkin musim dingin bagus ngelihat balon terbang. Cuman kadang bisa jadi balon terbang hari itu lagi nggak terbang karena ya itu cuacanya buruk gitu di atas. Makanya mereka memutuskan untuk tidak terbang. Makanya daripada nggak pasti antara hari ini terbang apa enggak, ya mending musim panas sih kalau menurut aku kayak gitu. Antara Juni sampai Agustus. Nah, untuk biaya naik balon udaranya sendiri tuh berapa sih, Sob? Beda-beda ya, biasanya ada yang kayak dia karena ngeliat turis tuh jadi harganya kadang dinaikin gitu loh. Cuman kalau tadi aku lihat di internet, harganya tuh 80 sampai 100 euro. Ya, berarti itu kira-kira kalau dirupiahin sekitar 1,3 sampai 1,5 mungkin ya. Lumayan untuk apa ya, melihat yang cantik gini. Maksudnya kalau di Eropa lain mungkin lebih mahal atau gimana ya. Itu durasinya berapa sih? Berapa lama kita di atas terbang? Aku nggak ngitung sih, cuman cukup lama ya dari yang aku lihat. Kayak ini kan bentuknya dari matahari belum terbit, mereka udah siap-siapinnya. Sampai matahari terbit banget, itu mungkin ya
kisaran 1 jam kali ya. Kayak gitu, lama kok. Berarti dengan harga segitu worth it sih. Worth it. Oke. Kalau Kapadokia ini menurut aku banyak banget tujuan yang bisa kita datangin. Jadi menurut aku mending nginep ya kalau mau di sini tuh. Enaknya sehari 2 hari kayak gitu, jalan-jalan ke semua kota, semua tempat tujuan. Oke. Cantik-cantik Lanjut. tempatnya. Kita lanjut musim gugur ya. Oke. Nah, musim gugur itu antara September sampai November. Oke. Tempat apa aja yang bisa kita datangin? Yang pertama itu ada Efes Antik Kenti, atau bahasa ininya kota kuno Efesus. Gitu. Kota kuno di mana banyak peradaban hidup sepanjang sejarah. Nama kotanya Izmir. Nah, bentukannya begini tuh. Banyak sekali legenda dalam kota ini, dari pertemuan gladiator yang menakjubkan hingga seorang pejuang pemberani yang mendirikan kota. Dari seorang pendeta yang bermimpi bahwa Ibu Maria pernah ada di sini, hingga bangunan yang didedikasikan untuk Ibu Dewi Sibel, gitu namanya. Ya, gitu deh. Diperkirakan bahwa kota kuno Efesus pertama kali didirikan oleh para pejuang wanita dan namanya adalah Arzawa, yang berarti kota Dewi. Nah, salah satu dari 7 keajaiban dunia ada di kota Izmir atau Efes Antik Kenti ini. Nah, ini bentuknya nggak bagus ya, tapi ini tuh salah satu 7 keajaiban dunia. Yang menjulang Namanya itu? Ini semua ini. Iya. Ini ada Kuil Artemis. Itu tuh salah satu tempat yang sering dikunjungi wisatawan lokal ataupun wisatawan asing kayak gitu, karena ini tuh kuil Yunani ya. Kuil Yunani itu didedikasikan untuk bentuk lokal kuno dari Dewi Artemis. Dikaitkan dengan Diana, seorang dewi Romawi. Pada 401 Masehi itu telah hancur. Hanya fondasi dan fragmen candi yang terakhir yang tersisa di situs ini kayak gitu. Makanya jadi kelihatan gak cantik ya sekarang karena udah hancur. Nah, selain Efes Antik Kenti, ada lagi namanya Pamukkale Travertenleri. Ini adalah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Nama kotanya adalah Pamukkale. Nah, dia juga cantik nih, Au. Selain dari Kapadokia, aku suka banget sama ini, cuman belum ada sempat kesini kayak gitu. Ini bentukannya kayak gini. Terus ini bentukannya tuh kayak empuk-empuk gini. Nah, itu apa sih itu? Garam? Bentar, ini tuh kenapa bisa putih-putih kayak gini? Karena air jenuhnya ini mengandung kalsium karbonat yang lalu menguap di bawah matahari, makanya penampilan kapas dari travertin putih seperti gel muncul pertama kali dan mengeras dan berubah menjadi batuan yang kristal. Kayak gitu. Jadi ini tuh akibat tadi ya kalsium karbonat yang menguap. Makanya bentukannya kayak kapas. Nah, makanya dikasih nama Pamukkale. Teksturnya tadi dibilang mengeras ya. Cuman aku sih belum pernah ke sana, jadi aku belum tahu teksturnya gimana. Gitu. Nama Pamukkale itu juga artinya empuk kayak kapas, artinya kapas gitu. Makanya empuk. Empuk juga, gak tahu ya, belum pernah ke sana, sorry. Air di sana itu juga panas, kisaran suhunya 33 sampai 35 derajat. Nah, biasanya air di sini biasanya dijadikan tempat penyembuhan sejak zaman kuno gitu. Untuk penyembuhan pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan penyakit kulit kayak gitu. Tapi sampai sekarang kalau masih ada yang datang untuk penyembuhan di sini. Jadi ada aja yang berenang di situ kadang. Nah, selain ke sini, kita juga bisa ke Hierapolis. Ini deket sama si tadi yang untuk kapas-kapas tadi. Nah, itu tuh tepat di sebelah Pamukkale dengan keindahan surrealisnya. Tadi. Kayak benar. Kayak tempat orang gladiator gitu-gitulah. Nah, selain kedua tempat ini, kita juga bisa ke Nemrut Dae. Monumen yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Nama kotanya adalah Adiyaman. Nemrut Dae itu artinya Gunung Nemrut. Oh, Dae itu gunung. Aja Nemrut itu loh. Nah, bentukannya begini. Karena aku udah pernah nih ke sini. Dia berada di ketinggian 2150 meter.
Monumen gunung ini dibangun oleh Raja Komagene Antiochos. Diperkirakan raja juga membangun makam di gunung ini, tetapi masih belum ditemukan tuh makamnya dan penggaliannya masih berlanjut. Nah, aku sendiri nyaranin datang ke sini pas sunset atau sunrise gitu, karena pas lagi matahari terbitnya kayak gimana, atau kalau nggak salah matahari terbenam tuh di belakang sini, kalau terbit bentukannya begini kayak gitu. Aku juga lupa yang mana, apa kebalikannya kayak gitu. Dan kemarin pas aku sana tuh pas lagi nggak sunrise apa sunset sih, cuman tetap cantik kayak gitu. Aku Itu kemarin pas patung-patung kepala. patung ini loh, yang satu ular, yang satu apa ya, ini sih lebih kayak raja-raja kayak bahasanya Maksudnya kayak cuma Romawi. bagian kepalanya doang gitu ya? Ya, bagian kepalanya doang. Tapi keren tau. Aku sih suka ya. Dan dia tuh apa ya, trek buat naik ke atasnya itu juga gampang dinaikin kayak gitu. Kamu naik ke atas Walaupun juga berarti? ya aku naik ke atas jalan kaki kayak gitu rame-rame waktu itu. Berapa menit? 30 menit. Udah ngitung karena kita sambil berhenti setiap ada tempat yang buat asik buat foto kita kayak gitu. Jadi nggak ngitung berapa menit karena nikmatin aja jalan. Selain kesini juga ada beberapa tempat gitu di sebelahnya, cuman aku nggak masukin ke sini kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa ke Keskulesi atau Menara Anak Perempuan. Kotanya di Istanbul, pasti kita lewat Istanbul sih. Jadi kayak wajib banget ke Istanbul nggak sih? Itu tuh merupakan salah satu simbol Turki ya, namanya Keskulesi. Bentuknya kayak gimana nih? Bentuk kayak gini. Cantik banget. Dia itu ada di titik pertemuan dua benua. Itu di tengah Bosphorus. Benua Eropa sama benua Asia. Terus kenapa ini tuh jadi simbol Turki, simbol lebih tepatnya simbol Istanbul, karena sudah ada lama banget sekitar 2.500 tahun yang lalu menyaksikan sendirian dari tengah laut dari zaman kuno hingga Bizantium. Nah, dari Bizantium hingga Ottoman. Makanya dia tuh jadi kayak simbol. Nah, ada banyak legenda mengenai Keskulesi ini, cuman yang paling terkenal itu salah satunya aku bacain di sini. Itu kisah ular namanya. Jadi menurut ramalan, raja diberitahu bahwa putri kesayangannya akan mati ketika dia berusia 18 tahun setelah digigit ular. Berdasarkan ramalan ini, raja membangun sebuah menara di tengah laut dan menempatkan sang putri di sana. Nah, tapi seekor ular yang keluar dari keranjang anggur yang dikirim ke menara menyebabkan kematian sang putri gitu. Jadi bukan karena ularnya datang secara tiba-tiba, tapi lebih kayak karena keranjang anggur dikirim ke sana kayak gitu. Akhirnya raja membuat peti mati besi untuk putrinya dan meletakkannya di atas pintu masuk Hagia Sophia. Nah, desas-desus bahwa ular itu tidak meninggalkan sang putri sendirian setelah kematiannya bertahan hingga hari ini. Karena masih dikatakan ada 2 lubang di peti mati ini, kayak gitu. Gitu. Nah, selain ngelihat Keskulesi ini, teman-teman bisa ke ini, Galata Kulesi. Ini dilihat dari agak jauh ya. Aku sih lebih suka kalau ngeliat ini pas lagi malam, karena bentuknya menaranya jadi ungu, kayak gitu. Ada cahaya. Aku pernah lihat foto. Ya, aku pernah upload. Itu cakep kan? Terus kalau mau ke sini tuh jadi kan di atas sini tuh kalau nggak salah ada tempat makan, ngantri gitu kalau nggak salah. Jadi kayaknya aku nggak sempat masuk juga karena harus ngantri gitu. Oke, terus selain ke Galata Kulesi, nah ini juga tujuan semua orang, Hagia Sophia atau kita sebut di Turkinya Hagia Sophia, kayak gitu. Yang sekarang udah jadi tempat masjid dari yang sebelum museum. Dan gratis otomatis masuk, sedangkan dulu berbayar. Ya, terus kita juga bisa ke Dolmabahce Saraya atau Istana Dolmabahce kayak gitu. Cantik nih dalam sini, aku pernah juga foto. Berarti aku lihat ini dari yang musim gugur rekomennya banyak ya. Iya, sebenarnya kenapa aku taruh ini semua di musim gugur karena tempat-tempat yang aku sebut ini terkenal panasnya gitu. Kalau musim gugur itu kan jadi agak-agak dingin gitu ya, jadi kita nggak kepanasan, walaupun ntar mungkin ada hujan atau segala macam. Cuman yang aku sebut di musim gugur ini bisa aja pilih di musim panas, cuman bakal
sepanas itu kayak gitu. Aku sih nggak suka kalau musim panas jalan-jalan kayak gitu. Oke. Kita lanjut musim dingin ya. Ini musim terakhir. Dia tuh antara Desember sampai Februari. Nah sekarang tuh sebenarnya lagi musim dingin juga. Cuman musim dingin itu nggak seterusnya salju ya gitu. Kayak hujan aja. Kadang kan hujan, kadang nggak hujan kayak gitu. Dan saljunya kadang lagi ada bertahan masih di kota itu, kadang juga udah cair saljunya kayak gitu. Uzungol. Uzungol itu menikmati pemandangan salju yang indah. Dia tuh di kota Trabzon. Uzungol sendiri artinya danau panjang. Ya, bentukannya begini nih. Tuh. Dia tuh terletak di tengah lembah dan dibentuk oleh bebatuan yang jatuh dari lereng yang menghalangi sungai Haldizan. Kayak gitu. Ini cantik banget, sampai aku kemarin niat kesini sebenarnya, cuman apa daya budget tidak mencukupi. Walaupun sebenarnya murah, cuman aku nggak bisa Berapa kesini. sih? Trabzon itu termasuk kota yang murah, mirip-mirip kota aku gitu. Aku nggak bisa mastiin budgetnya berapa, karena kalau ke tempat-tempat kayak gini yang ngelihat langsung, kayak misalnya kita nginep di sebuah tempat terus mau lihat sebelahnya langsung gunung gitu kan, otomatis agak mahal ya biasanya kalau nginep-nginep di tempat yang bagus kayak gitu. Terus juga kalau mau kesini otomatis harus nyewa mobil sendiri karena ada mungkin ya tour, cuman ya mahal gitu. Lebih murah kalau kita nyewa mobil sendiri. Nah, selain ke kota Trabzon atau Uzungol ini, kita bisa ke Erciyes Dağı. Dağı kan tadi gunung ya, Gunung Erciyes. Nah, ini tuh gunung salju untuk bermain ski. Nah, kotanya Kayseri, kota aku sendiri. Bentukannya begini. Tuh, jadi kalau tadi kita kan deket banget sama Kapadokia ya. Tadi kalau kita lihat Cerobong Peri ini, belakangnya bakal kelihatan gunung ini gitu. Jadi dapat dua-duanya gitu. Cerobong Perinya dapat, gunungnya juga dapat. Kita nyebutnya pakai J ya. Jadi C di situ bacanya J, Erciyes gitu. Bukan Erciyes. Erciyes. Oke, Gunung Erciyes ini simbol Kayseri dengan puncaknya yang menembus awan. Gunung Erciyes ini memiliki gelar gunung pertama di wilayah Anatolia Tengah dan gunung terbesar kelima di Turki. Merupakan gunung yang saljunya tuh nggak mencair di ujung puncaknya. Di Erciyes ini cocok untuk pemula yang mau main ski. Kalau aku saranin kayak gitu karena nggak ada penghalang-penghalang kayak pohon-pohon atau apa gitu. Jadi kita untuk pemula kan biasanya suka nabrak-nabrak atau jatuh-jatuh ya. Jadi lebih aman kalau menurut aku gitu. Kasih buat teman-teman yang mau nanya, silakan nanya di kolom komentar. Gitu. Teman-teman nanya, mungkin aku mau nanya. Oke, silakan aku. Budgetnya gimana? Siapin tuh. Kira-kira berapa? Ini aku bilang murahnya dulu ya. Kalau mau murah-murah itu biasanya ke RJS kayak gitu murah. Terus Istanbul itu murah karena semua yang aku sebutin di sini itu nggak berbayar sih, dan kita bisa jangkau pakai bis kayak gitu. Yang pasti jutaan ya. Jadi mungkin kalau di bawah 5 juta pun dapat lah satu kota, aku mikir gitu. Aku selama ini jalan-jalan dan nginep-nginep itu dan makan di sana juga nggak sampai 5 juta malah. Mungkin paling maksimal kalau untuk aku itu 2 juta kayak gitu. Dan aku karena emang udah ada rumah di Kayserinya, jadi kayak misalnya ke kota A, terus aku nggak nginep di sana gitu. Jadi langsung balik ke rumah temen yang di kota itu, atau enggak ya udah langsung balik ke kota aku sendiri gitu. Nah, untuk yang pengen murah-murah kayak gitu ya mungkin bisa ngubungin teman-teman yang ada di masing kota tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih mau beli oleh-oleh gitu sih, paling banyaknya ada di Istanbul sih, karena pusat turis kan Istanbul ya, orang-orang pasti ke Istanbul. Itu ada di Grand Bazar Istanbul. Kalau mau yang versi masing-masing kotanya, yaitu kita harus beli di masing-masing tempat kota itu. Kayak misalnya mau Kapadokia, mau oleh-oleh Kapadokia, berarti kita harus Kapadokia gitu, beli oleh-olehnya di sana. Gitu sih. Waktu beli oleh-oleh nih, kayak apa? Cara nawarnya ada nggak sih, kan kayak kan yang kayak kamu bilang tadi di Kapadokia, dia karena ngeliat turis tuh bisa dimahalin. Nah, ada tipsnya sih kayak benar. Nawar di sana. Oke. Kalau tips dari aku,
biasanya orang-orang murahin kalau kita adalah mahasiswa gitu. Pertama mahasiswa. Jadi nggak tahu kan aku pernah bilang ya di episode mana gitu yang bahas tentang orang Turki itu memuliakan mahasiswa gitu. Makanya apapun dimurahin gitu sama mahasiswa. Itu yang pertama mahasiswa. Yang kedua, kalau kita bisa bahasa Turki kayak gitu, orang-orang bakal kaget kan. Kayak kok kamu bisa bahasa Turki apalagi udah lancar gitu. Jadi orang kayak karena kamu bisa bahasa Turki jadi ya udah dimurahin kayak gitu. Jadi harga normal mungkin ya, bukan murahin kayak gitu. Nggak ada yang ketiga, kalau kita turis ya udah mungkin harganya dimahalin atau mungkin harga normal tergantung penjual juga ya kayak gitu. Jadi kalau aku nih mau ke Turki ya udah tinggal bareng sama aku, ntar kan aku yang nge-guide, tinggal aku cari yang murah-murah karena aku bisa bahasa Turki dan aku adalah mahasiswa yang kayak gitu. Nah, tips buat yang mau jalan-jalan ke Turki nih kayak apa aja sih yang pertama harus disiapin? Tips jalan-jalan ke Turki ya, kita tuh harus ngecek dulu keadaan negara itu sendiri. Kayak misalnya mungkin sekarang lagi ada perang Rusia sama apa nih Ukraina, sedangkan Turki deket banget sama Ukraina dan ya takutnya aja tiba-tiba terjadi sesuatu gitu sama Turki. Jadi mungkin lebih baik diundur dulu atau ya cek-cek lagi berita apakah udah cocok bulan sekian datang ke Turki kayak gitu. Terus yang kedua, lihat keadaan ekonomi negara itu gitu. Kayak kemarin kan sempat inflasi Turki ya, yang mana sebenarnya itu bagus sih buat turis kayak gitu. Kemarin karena inflasi Turki dan beberapa merek-merek terkenal itu belum ada penyesuaian harga, kayak misalnya Zara, H&M dan lain-lain itu belum ada penyesuaian harga. Jadi para turis tuh langsung kayak datang ke toko itu gitu, langsung borong kayak gitu karena ya itu murah banget kan. Lagi ya dicek lagi cuaca dan lain-lainnya. Untuk tempat-tempat tertentu kan kadang perlu ya kayak gitu, dan biar tahu cocoknya pakai baju apa, tebal apa tipis kayak gitu. Nah, tips satu lagi buat teman-teman yang mau ke manapun kayak gitu, pasti tujuan kita pengen foto ya kayak gitu. Kalau pengen tahu sebenarnya terkenal, misalnya kota A terkenal sama tempat wisata apa, itu tinggal searching aja sih di Instagram sekarang, kayak hashtag Istanbul kayak gitu. Terus lihat tuh orang-orang pada kesini, udah tinggal dicari di Google Maps kayak gitu. Gitu sih, sambil sekalian lihat referensi gaya buat foto kalian. Bener apa sih kayak gitu juga. Enggak lah, kita sama. Gitu sih Al, tips-tipsnya dari aku. Thank you. Tips supaya ini sih kayak penerbangannya supaya murah, ada nggak sih? Oh, penerbangannya supaya murah. Berarti gini, belinya jauh-jauh hari yang pertama. Jangan dadakan kayak gitu. Terus kalau tipe mahasiswa ketika ada kereta ataupun bis lebih milih itu dibanding pesawat yang mahal. Pesawat tuh mahal gitu. Mahalnya mungkin 2 kali lipat kayak gitu. Makanya kalau ada kereta aku lebih milih kereta, kalau ada bis aku milih bis. Kalau nggak ada, bis gitu dia tarifnya berapa sih? paling mahal tuh 200 kali ya. Ya, 200.000. Itu ini baru berangkat loh, belum pulang pergi. Ya tapi itu kan kayaknya murah gitu. Murah. Iya, makanya Turki itu termasuk yang murah gitu. Kalau kereta? Walaupun kalau kereta itu lebih murah lagi. Kemarin aku ke Ankara, ke ibu kotanya, itu cuman 31.000 berangkat. Berarti pulang pergi 62.000. Murah. 31.000 berapa jam? Berapa jam? 6 jam. 5-6 jam. Iya, murah. Berarti lebih mending naik kereta ya sebenarnya? Lebih mending naik kereta, cuman nggak semua tempat bisa melalui kereta kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Apa lagi? Yaudah, berarti ntar kalau mau nanya silahkan tanya ke YouTube-nya ya, ke kolom komentarnya. Oke, nanti aku menyamar. Oke, kalau gitu makasih banyak Ida. Buat teman-teman yang masih penasaran tentang apa aja sih
yang ada di Turki atau gimana tips atau apa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa tekan Like. like dan di-share ke Like ya, teman-teman yang mungkin nanti membutuhkan informasi ini. atau mungkin ada tujuan lainnya, teman-teman bisa naruh tuh di kolom komentar. Jadi biar teman-teman lainnya lihat kalau ke kota ini bisa ke sini gitu atau kemana. Itu mungkin teman-teman mau nge-share pengalamannya ketika jalan-jalan di Iya, sana ya, juga boleh. benar. Atau budgetnya berapa mungkin bisa di-share kayak gitu. Kalau gitu, makasih banyak semuanya udah dengerin dan nonton sampai habis. Dadah. Dadah.